Jangan pernah takut untuk memulai bisnis dari awal. Intinya seperti itu. Sebelumnya saya pernah ngerasain kerja. Banyak kerjaan yang udah pernah saya rasain, dari pahitnya, manisnya itu saya sudah pernah rasain. Salah satunya saya udah pernah kerja sebagai cleaning service. Dari situ saya juga udah pernah coba sebagai office boy. Nah, di situ saya ngerasain tuh gimana susahnya saat orang itu bekerja, apalagi saat posisi sebagai cleaning service di sebuah mall gitu kan. Jadi saat kita lagi ngepel diinjak orang itu rasanya sakit hati banget. Gitu. Jadi saya menghargai pekerjaan apapun, saya menghargai. Ya, cuman beranjaknya di situ mungkin karena mental saya kurang kuat di office boy, saya mulai beranjak lah sebagai asisten koki. Saat itu saya helper cook. Dari helper cook saya coba menambah pengalaman. Dari situ saya belajar lagi, mulai lagi kerja. Jadi banyak kerjaan yang udah saya rasakan. Dari semacam saya ngamen, jualan koran, dan sebagainya itu udah pernah saya rasain sampai ke titik seperti ini. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Nah, salah satunya saya kenapa mencoba untuk usaha. Di saat itu saya pernah ngalamin keadaan keuangan itu yang benar-benar drop dan jatuh. Nah, di situ saya bingung. Salah satunya anak saya saat itu anak pertama lahiran nih. Saya butuh uang, saya pinjam ke kanan, ke kiri, itu rasanya minta ampun. Itu yang udah pernah saya rasain. Akhirnya termotivasi lah. Nggak selamanya saya seperti ini. Gimana caranya saya harus bisa mencari uang. Dan mulailah berbisnis. Dan banyak orang yang bilang berbisnis, mereka tuh tidak ada yang berani keluar di zona aman. Kebanyakan seperti itu. Sebenarnya itu salah. Kalau kita berani keluar di zona aman, insya Allah semua kalau kita tekunin akan menjadi sebuah buah yang manis. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Ya, salah satunya saya buka rental PS, memang udah saya pernah alamin. Kurang lebih berjalan 1 tahun, saya mengalami sebuah musibah kebobolan maling saat itu. Akhirnya saya nggak punya pendapatan lagi. Saya sempat frustasi. Frustasinya kenapa? Aduh, gua udah nggak kerja, gua udah nggak punya penghasilan, gitu kan. Mau nggak mau harus lebih termotivasi lagi. Terbentuklah saya buat laundry keluhan. Yang saya pemikiran saat itu laundry keluhan usaha yang paling mudah. Kenapa? Tidak membutuhkan skill. Hanya kita membeli sebuah mesin cuci, kita bisa mencuci kiloan. Dan saat itu saya kiloan itu kalau nggak salah masih di harga 1 kilo itu 5.000. Dan saya buka di area dekat kos-kosan. Kenapa target kos-kosan? Hampir mayoritas karena saya pernah ngerasain kos. Banyak anak pemuda itu yang agak males nyuci sendiri. Itulah target saya. Bukalah di situ laundry keluhan. Di saat itu berjalan lagi 1 tahun karena memang basicnya saya tidak bisa mendalami. Sempatlah saya jatuh dari masalah finansial lagi. Terbentuklah di situ lagi. Berjalannya waktu lambat laun, saya kepikiran lagi mulai kerja. Dan saat itu saya kerja berjalan selama 7 tahun. Di situ saya punya pemikiran nggak selamanya lagi saya kerja seperti ini. Saya coba keluar lagi di zona aman. Saya bentuklah berprinsip untuk membuka produk minuman. Karena di salah satu waktu di tahun 2013 itu minuman bubble tea lagi booming-boomingnya. Disitulah motivasi saya. Kenapa kita orang Indonesia yang notabene bahan baku ataupun segala alam kita itu punya, kenapa harus franchise dari luar? Itu motivasi saya. Ke satu. Yang kedua, anak Indonesia ini sebenarnya anak bangsa ini kreasinya tuh banyak, kreativitasnya banyak. Cuma mereka ya balik lagi tidak berani keluar dari zona aman. Sebenarnya seperti itu. Yang keempat, saya pengen membawa nama Indonesia itu sendiri. Makanya salah satu brand saya yang saya bentuk ada nama Keraton Solo Bubble Tea, ada nama Bengawan Solo Bubble Tea, ada nama Ngombe Coklat. Jadi semua tentang yang ada di Indonesia. Kenapa? Saya menjual produk. Salah satunya juga saya mengedukasi untuk menjual sebuah kebudayaan. Ini loh, kita ada yang namanya budaya kita Keraton Solo itu seperti ini. Karena mindsetnya saat itu orang taunya keraton itu mungkin dari Jogja. Perkembangan zaman semakin modern teknologi, banyak yang tidak tahu sejarahnya Indonesia. Termotivasilah, terbentuklah sebuah sistem bisnis sama saya, berjualan produk dan berjualan kebudayaan. Salah satu seperti itu. Gitu. Kalau untuk merintis
mungkin sebenarnya agak sedikit telat ya umurnya. Saya mulai di umur itu 32 atau 33, saya agak lupa. Itu merintis awal pertama saya usaha dari rental, laundry, dan sekarang main di beverage seperti itu. Pertama saya membuka bubble tea itu berawal dari saya gaji per bulan. Gaji per bulan saya cuman hanya step by step saya sebenarnya. Dari hasil gaji bulan ini saya belikan triplek, saya belikan kayu. Akhirnya terbentuklah sebuah gerobak yang benar-benar konsepnya tuh minimalis dari kayu, yang hanya menghabiskan modal sekitar 500.000. Awal mulai saya berdiri seperti itu. Berjalannya waktu, alhamdulillah produk saya ini marketnya bagus. Peminatnya bagus. Disitulah saya mulai merevisi untuk konsep bootnya, konsep untuk kelihatan eye-catching-nya. Mulailah dari situ terbentuklah sebuah gerobak yang lebih kelihatan high class-nya di situ. Gitu. Untuk mulai saya menjadikan franchise itu di tahun 2013, di akhir tahun, kalau nggak salah di bulan November. Karena di saat itu ada salah satu customer saya, dia sering beli, dia bilang ini produk kok enak, apakah di franchise? Di awal itu mulainya saya bisa memfranchise-kan. Karena awalnya itu saya tidak tahu yang namanya franchise, yang namanya kemitraan itu saya tidak tahu sama sekali. Akhirnya saya punya teman, saya coba konsultasi dengan teman, alhamdulillah teman bisa sharing ke saya coba untuk membuka franchise. Awal pertama franchise saya itu ada di Tangerang. Di situ alhamdulillah dari franchise saya kok makin lama semakin banyak animonya. Di situ mulai saya tekuni lagi sampai sekarang ini alhamdulillah kemitraan saya sudah lebih dari 200 mitra sebenarnya seperti itu. Target marketnya itu banyak, dari kalangan anak muda, dari kalangan orang tua, dari kalangan remaja-remaja, anak sekolah, itu kita target marketnya masuk. Kenapa? Karena kita harga jual itu lebih murah. Kenapa saya bisa jual pengen harga murah? Karena saya menghargai kenapa? Banyak orang yang pengen ngerasain bubble tea, mungkin contoh kayak yang di mall-mall harganya mahal, tapi mereka itu tidak bisa. Nah, disinilah saya kenapa punya mindset, kita jual harga murah saja, tetapi mereka bisa ngerasain harga sekelas yang di mall-mall, seperti itu market saya. Saya buka franchise ini pengen punya komitmen sesama mitra itu tidak boleh saling sikut-menyikut. Jadi saya bikin sistem berjarak itu kurang lebih 2 km antar mitra. Kenapa? Biar bisa mereka tuh menguasai pangsa pasar Mesa dalam radius 2 kilo. Kendala terbesarnya hampir nggak begitu banyak sih ya. Kendala terbesarnya memang target marketnya aja sih. Kita harus bisa memahami marketnya, semakin perkembangan zaman itu kita harus bisa memahami apa yang disukai saat ini apa. Dan disitulah kita semakin lama memikirkan untuk terus berkreasi dari segi rasa, konsep, produk itu kita terus berkreasi. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kendala terbesarnya hanya itu, hanya sebuah produk. Jika keluar ada sebuah kompetitor, gimana kita cara mengatasinya? Kita harus tetap selalu berkreasi, itu kunciannya. Pertama kali saya cuma ada satu, dan pribadi dengan istri juga berdua kita jaga konter. Lambat laun berjalannya waktu, alhamdulillah ada trafficnya naik. Kita dalam tempo 3 bulan kita mulai mempekerjakan lagi orang 2. Dan di situ saya basicnya hanya mengatur bagian produksi barang gitu. Dari barang, istri pun mengatur bagian manajemen keuangannya. Alhamdulillah sekarang karyawan kita sudah lumayan cukup banyak sih sebenarnya seperti itu. Dulu saya sempat berpikir begini, gimana caranya saya bisa memasarkan sebuah produk saya biar agar bisa dikenal banyak orang. Salah satunya saya mengikuti semacam kayak seminar satu. Kedua, saya mengikuti semacam kayak event-event bazar. Mau itu yang di Bandung, mau itu yang di Cirebon, itu saya selalu mengikuti. Jadi salah satunya juga saya sebagai sponsor setiap ada acara. Disitulah saya mulai banyak yang kenal saya, produk-produk dari event-event seperti itu. Alhamdulillah banyak yang melirik produk saya, dibilang oh mungkin ini namanya Indonesia banget. Di situ saya untuk mengetes produk, untuk dari sistem selling penjualannya, dari sistem kemitraannya dalam tempo 1 tahun itu saya sudah bisa menggait kurang lebih itu sekitar 60 mitra. Disitulah banyak penghargaan yang saya dapat seperti itu. Sebaran outlet dari 2 merek bisnisnya yaitu Keraton Solo Bubble Tea dan Bengawan Solo Bubble Tea ini mampu menembus 140 gerai dalam kurun waktu 3 tahun saja. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap sebelah mata dari pengusaha muda ini. Inilah peraih Anugerah Wirausaha Indonesia 2016, Chandra.
Salah satu penghargaan yang saya dapat pertama saya awal dapat itu adalah Anugerah Wirausaha Indonesia tahun 2016. Ini dari bisnis update. Bisnis update saya dapat dari situ. Dan di sini saya dapat dari survei selling penjualan, dan karena saya dulu itu main di sosmed, banyak yang ngelihat mungkin produk-produk saya seperti itu sih. Dan yang kedua saya dapat itu dari, saya agak lupa nih sebenarnya nih, karena dari 2016 2017 saya dapat best product saya dapat ini dari Dinas Pariwisata Kota Bogor. Dan yang selanjutnya ini dapat sebagai kategori bubble tea. F&B, kategori F&B, alhamdulillah 2017 juga di bulan Juni ini saya dapat kategori sebagai produk minuman terbaik. Dan di berikutnya di 2017 juga saya dapat juga the best franchise in quality product. Ini lebih seru lagi karena waktu di 2017 mulainya tuh saya mulai gencar-gencar buka franchise sistem seperti kayak itu tadi, saya ngikutin sebuah event bazar, mau itu dalam konteksnya UMKM itu selalu saya ikutin gitu. Banyak orang yang bilang karena pada dasarnya awalnya saya berbisnis ini bukan dari pakaian yang necis atau kemeja sebenarnya gitu. Ini udah ciri khas saya, nggak bisa dirubah. Bukannya buat gaya-gayaan atau bukan buat fashion. Mungkin banyak yang orang bilang, oh ini gayaan buat semakin terkenal. Oh bukan, karena ini fashionnya saya menghargai kehidupan saya. Di saat saya membangun sebuah bisnis ini dengan fashion yang seperti ini, dan itu tidak mau saya hilangkan. Ibaratnya kulturnya saya memang udah seperti ini. Pengennya sederhana, buat apa kita berpakaian bagus, rapi, kalau memang mindset otak kita belum sampai ke jenjang paling atas. Seperti itu sih sebenarnya. Untuk di saat sekarang ini mungkin banyak kompetitor yang berdatangan, yang baru-baru new-nya ini. Ya inilah sebuah tantangan buat saya pribadi. Mungkin untuk saat ini kita masih untuk Keraton Solo tidak kita keluarin sebenarnya. Sekarang terbentuklah sebuah brand baru namanya The Minum. Kenapa? Mungkin berjalannya waktu, mindsetnya orang ini kan teknologi semakin canggih. Zaman semakin modern, kita keluarkan produk yang namanya The Minum biar kelihatan lebih high class lagi, lebih kelihatan modern class lagi, seperti itu. Basicnya sih merubah lama, dan ada beberapa produk yang kita tambahkan lagi biar lebih kelihatan modern class lagi, seperti itu sih. Jadi buat kalian yang masih pada muda, yang ingin berusaha untuk sebagai entrepreneur sejati, keluarlah dari zona umum, jangan pernah takut untuk memulai bisnis dari awal. Intinya seperti itu. Salah satunya kita harus punya niat, tekad, maju, sukses. Itu harus kita tekankan dalam diri kita pribadi. Intinya seperti itu. Apapun yang terjadi, tetap harus punya komitmen dan teruslah berkreasi buat para entrepreneur muda Indonesia. Dan biasakan yang biasa, jangan biasakan yang tidak biasa.